Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan tugas kelompok kami tentang quality assurance yang mencakup pengetesannya yaitu black box dan white box. Lanjut saja. Anggota kelompok kami beranggotakan ada Rifki Ramadan, saya sendiri, ada Zaki Al-Rizki, dan Farid Hilalbi. Untuk latar belakang, black box testing berfokus pada pengujian fungsionalitas aplikasi tanpa memperhatikan struktur internalnya, memastikan bahwa aplikasi memenuhi spesifikasi dan berfungsi sesuai dengan ekspektasi pengguna. Sebaliknya, white box testing menguji aplikasi dari dalam dengan memeriksa kode sumber dan logika program untuk mendeteksi bug pada jalur logika, kondisi, dan perulangan. Kedua metode pengujian ini saling melengkapi untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik, aman, dan bebas dari kesalahan. Selanjutnya, tujuan dari quality assurance. Poin pertama, memastikan aplikasi berfungsi dengan baik, aman, dan dapat diandalkan. Poin kedua, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem e-voting. Poin ketiga, mencegah kesalahan dan bug yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Selanjutnya, testing quality assurance. White box. Poin pertama, validasi login. Memastikan username dan password sesuai dengan database. Hasilnya, akses ke dashboard jika valid, error jika tidak. Poin kedua, validasi voting. Memastikan hanya pilihan valid yang diproses. Hasil, error jika tidak ada pilihan. Poin ketiga, perlindungan akses. Mencegah akses halaman tanpa login. Hasil yang diharapkan dialihkan ke halaman login. Untuk black box testingnya, poin pertama, validasi input login. Memastikan username dan password yang dimasukkan menghasilkan respon sesuai. Akses jika valid, error jika tidak. Untuk poin kedua, fungsi voting. Memastikan pengguna hanya bisa memilih satu kali dan pilihan disimpan dengan benar. Poin ketiga, akses halaman. Memastikan halaman hanya dapat diakses setelah login. Hasil yang diharapkan, pengguna tanpa login diarahkan ke halaman login. Terus selanjutnya, quality assurance checklist. Poin pertama, login. Memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat login. Poin kedua, voting. Memastikan suara hanya dapat diberikan satu kali dan dihitung dengan benar. Poin ketiga, keamanan. Halaman voting hanya bisa diakses setelah login. Poin keempat, kompatibilitas. Berjalan di berbagai browser dan perangkat. Poin kelima, kinerja. Sistem tetap responsif dengan banyak pengguna. Untuk pengujiannya, input username. Menguji apakah input username dapat menerima data valid, misalnya kombinasi huruf dan angka. Poin kedua, memastikan inputan tidak dapat menerima data tidak valid seperti karakter spesial, misalnya pagar, akeong, dan tanda seru. Input password. Memastikan kolom password menerima input dalam format masking, karakter yang disembunyikan. Menguji batasan jumlah karakter, minimal dan maksimal. Memastikan tidak menerima input kosong. Tombol sign in. Menguji apakah tombol bekerja dengan benar saat username dan password tidak valid. Username kosong atau salah, password benar. Password kosong atau salah, username benar. Terus untuk pengujian dashboard, fungsi. Menampilkan ringkasan data atau informasi utama dari sistem e-voting seperti jumlah pengguna, kandidat, dan hasil sementara. Manajemen user. Fungsi. Memungkinkan admin untuk mengelola data pengguna. Admin dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus akun pengguna yang memiliki akses dalam sistem. Manajemen kandidat. Fungsi. Mengelola data kandidat yang akan dipilih dalam sistem e-voting, termasuk menambahkan kandidat baru, memperbarui informasi, dan menghapus kandidat.
Untuk pengujian manajemen kelas, fungsi digunakan untuk mengatur data kelas atau kelompok yang terkait dengan proses pemilihan. Misalnya, menentukan pemilihan berdasarkan kelas atau kategori tertentu. Untuk perolehan, fungsi menampilkan hasil perolehan suara dari setiap kandidat dalam bentuk tabel atau grafik. Pengujian logo institusi. Logo Politeknik Negeri Loksmawe ditampilkan di sisi kiri, berfungsi memberikan identitas resmi aplikasi. Judul halaman, teks, selamat datang di aplikasi pemilihan komisaris. Fungsi, memberikan sambutan kepada pengguna dan menjelaskan tujuan aplikasi. Input field, label, masukkan NIM. Fungsi, pengguna diminta untuk memasukkan NIM sebagai kredensial login. Selanjutnya, pengujian tombol login berwarna hijau. Fungsi digunakan untuk login sebagai pengguna umum atau pemilih. Tombol login admin oranye. Fungsi digunakan oleh admin untuk masuk ke halaman pengelolaan sistem. Untuk desain warnanya, latar belakang biru tua memberikan tampilan profesional dan mudah dibaca. Tombol hijau dan oranye digunakan untuk membedakan peran pengguna, user, dan admin. Pengujian input. Pengguna atau user memilihat daftar calon komisaris untuk periode 2024-2025. Pengguna diberi dua tombol interaktif untuk setiap calon, yaitu lihat visi misi, beri suara. Proses tidak dilihat secara langsung, hanya dianalisis fungsionalitasnya. Jika pengguna mengklik tombol lihat visi misi, sistem mungkin menampilkan deskripsi visi dan misi calon yang dipilih. Jika pengguna mengklik tombol beri suara, sistem akan mencatat suara pengguna untuk calon tersebut. Output. Untuk pengujian output, sistem merespon tindakan pengguna. Klik tombol dengan menampilkan hasil yang sesuai, seperti menampilkan informasi visi dan misi calon, mengirimkan konfirmasi bahwa suara telah diberikan kepada calon tertentu. Interface, tampilan antarmuka sederhana dengan dua kandidat yang ditampilkan secara visual. Calon pertama, Muhammad Zaki Al-Rizki, sebelah kiri. Calon kedua, Far Ilalbi, di sebelah kanan. Jadi, kesimpulannya, aplikasi e-voting berbasis web dirancang untuk mempermudah proses pemilihan secara digital, memastikan keamanan data, validitas data, dan aksesibilitas pengguna. Pengujian white box dan black box dilakukan untuk memastikan fungsionalitas dan keamanan, serta kinerja aplikasi berjalan optimal. Dengan sistem ini, proses voting menjadi lebih efisien, transparan, dan modern. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan pengujiannya secara record.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Rifki Ramadan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.